Selo Podcast bersama dengan gue, Vino Sebastian dan Michelle. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang gak begitu spesial ya. Siapa namanya? Jaksel bang. Di mana rumahnya? Di Tangerang bang. Sekarang kerjanya apa? Saya lagi nganggur bang. Oh, udah lulus kali ya? Jangan dibegel saya bang. Makanan favoritnya apa? Makaroni bakar bang. Oke. Ini Selo Podcast episode berapa ya? Ngomong-ngomong 7 kayaknya. ya kayaknya. Masalahnya saya ngapain di sini nih? Ngapain ya? Saya Keluar ngapain aja di boleh? sini? Boleh dong. Enggak deh. Ini mau ngapain nih Kita nih? mau kali ini membahas sesuatu yang Gue opening sendiri belum? oh ya. Hai semua. Beda konten. Beda. Hai guys. Iya. Oh, saya biasanya begitu. Apa? Kalian Lanjut. sekarang punya gak sih kayak tujuan yang udah sesuai dengan passion kalian? Gila, gue kayak serius Gimana? banget ya. Membahas passion. Bahas passion. Sulit nih, berat nih. Apa yang kalian lakukan sekarang ini udah sesuai belum dengan passion kalian? Emang Vilo kerjanya apa sih? Gue bisa dibilang Dukun. bukan ya. Kesibukan gue saat ini cuma Nyantet orang. tarot reading. Oh, oke, tarot reading. Yang buka spanduk jasa-jasa itu kan? Enggak dong. Pembaca tarot. Beda dong. Rules Hubungi beda. WA. Beda dong. Gue tarot reading nge-YouTube, bikin konten iseng-iseng. Ya gue sih nggak anggap itu kerja ya, tapi karena menghasilkan, jadi gue jalanin. Tapi kalau dibilang apakah sesuai passion? Tidak. Oh, jadi sebenarnya passionnya tuh apa? Dulu tuh gue pengen banget, pengen banget bisa jadi penyanyi dulu. Oh, Tapi ternyata tidak mendapat support sedikit pun dari lingkungan. Sampai kayak gue sempat mau les vokal nggak dikasih, mau ikut lomba ini itu nggak boleh. Jadi akhirnya gue menyadari diri bahwa oh memang gue nggak bisa mungkin. Jadi gue cuma jadiin hobi untuk sekedar ya udah untuk kesenangan gue aja. Tapi karena ketika gue udah tahu itu nggak menghasilkan dan nggak mungkin gue stuck di situ, jadi gue menjalani apa yang menghasilkan. Jadi gue ada waktu bebas atau kebebasan lah untuk gue bisa tetap ngelakuin apa yang gue suka itu sebagai hobi. Jadi sekarang yang passion lu jadikan hobi doang gitu. Iya. Karena nggak bisa pekerjaannya nggak bisa sesuai. Jadi kok gue ditanya apakah yang gue lakuin yang saat ini adalah passion gue? Enggak. Apakah gue seneng jalaninnya? Dibilang seneng sih sebenarnya biasa aja sih. Kayak gue jalanin konten horor ya karena gue ngerti. Karena gue sehari-hari ketemunya itu. Kayak gue bikin ya karena bisa dibikin. Tapi selain horor sebenarnya ada nggak sih mau apa gitu? Ada. Apa? Nyanyi. Selain nyanyi. Apa ya? Cuma pengen ngelakuin hal di luar horor lah di channel kedua. Makanya kan akhirnya channel kedua kadang gue iseng main game. Hari kita. yang bikin lu seneng lah. Iya, tidak menghasilkan tapi menyenangkan. Kayak gue lebih seneng bikinnya dibanding saat bikin konten horor. Jujur aja kadang gue malas-malasan bikin konten horor. Kayak gue tahu apa yang udah mau dibahas. Kayak gue cuma mengulang apa yang sudah gue lalui. Tapi bagi orang-orang yang nggak tahu itu menarik. Tuh. Jadi sebenarnya horor itu tidak begitu menyenangkan ya? Ya setiap hari kan sudah jadi kehidupan sehari-hari kan. Iya, malah dibilang gimmick. Gitu. Jaksel gimana Jaksel? Waduh, kalau saya sendiri ya. Pengangguran. Kalau gue sendiri sih rada masih belum jelas sih. Soalnya yang pertama juga kuliah masih belum kelar. Tapi kalau misalnya untuk tujuan sendiri udah ada sih. Maksudnya gue ini kan anak jurnalis gitu, anak jurnalistik gitu. Jadi kemungkinan mau jadi apa ya paling kalau nggak news anchor, reporter ya mungkin bikin konten sendiri gitu di depannya nanti. Cuma masih belum tahu apa gitu yang jelasnya. Tapi pernah nggak? Sekarang udah melakukan sesuatu? Baru merencanakan doang sih. Memilih kira-kira yang tepat, yang sesuai sama yang sejalan sama gue nih apa nih gitu. Tapi kalau nanti ke depannya ternyata yang dilakukan mungkin mirip-mirip kayak Vilo gitu. Ternyata yang dilakukan tuh nggak sesuai dengan passionnya. Gimana? How to deal with that? Nggak tahu ya, kalau misalnya gue nih toleransi terhadap apapun sih, toleransi terhadap karir tuh kayak ya udah jalanin aja gitu. Mau gimana lagi toh juga udah jalannya begitu gitu. Kalau misalnya
kita pindah lagi dari jalur itu, ya kita nggak bakalan bisa fokus sama apa yang mau kita raih gitu. Ya emang terkadang nggak sejalan sama apa yang kita mau, cuman ya udah nggak ada jalan lain lagi aja karena emang di situ udah masuknya di situ gitu. Gue jadi berpikir kalau misalnya orang-orang yang harus kayak kerja kantoran atau yang kerjaannya udah fix gitu ya, ternyata sebenarnya itu nggak sesuai bidang mereka, kayak capek juga ya. Menurut gue itu hal yang berat sih, misalnya meskipun ya udah terlanjur tapi nggak ada pilihan lain. Kalau menurut gue selalu ada pilihan. Tapi menurut kan gua nggak semua orang bisa punya deal with it gitu ya. dan belum tentu mereka punya kesempatan untuk mengutarakan. Tapi ketika nggak mencoba untuk ngelakuin apa yang lo suka, misalnya kerjaan atau di kehidupan jangka panjang gitu, misalnya mungkin sekarang lo mikirnya udah terlanjur, gue nggak mungkin bisa ngejalanin lagi. Tapi kebanyakan orang-orang yang mikir udah terlanjur itu nyesalnya tuh nanti pas udah benar-benar kerja kah, atau pas umurnya udah mulai bertambah. Sebagai contoh, adik gue nggak masalah dengan kuliah akuntansi, dia ambil jurusan akuntansi karena kebetulan nilainya pas, cukup baik-baik aja nilainya, lulus kuliah, sekarang kerja sudah 3-4 tahun, bisa dijalanin. Tapi nggak dipungkiri bahwa dia tuh kerap mengeluh karena ternyata nggak semenyenangkan yang gue kira. Menghasilkan, berjalan, tapi dia pun sadar bahwa kayaknya mungkin beberapa tahun ke depan gue akan mencari hal lain di luar dari apa yang dikerjakan saat ini. Dan banyak seperti itu yang gue temuin ketika gue narot. Lu kalau narot kan memang banyak dengar cerita orang juga sih ya. Kalau gue sih kebetulan dari lulus SMA memang udah menjalankan passionnya. Malah kebalikannya, turns out passion yang gue kerjain itu cukup melelahkan. Dan penghasilannya itu mungkin nggak sebanyak yang gue dapatkan sekarang gitu ya. Jadi gue malah tiba-tiba keluar jalur yang dibilang nggak menyenangkan juga enggak sih. Cuma sebenarnya jadi influencer itu memang ada capeknya juga lah. Jadi sebenarnya gue nggak gitu suka foto, gue nggak suka ngomong di depan publik, nggak suka bukan nggak suka sharing sih, nggak suka apa-apa tuh harus dikasih tahu ke orang gitu. Maksudnya apapun yang dilakukannya jadi influencer kan kurang lebih kayak gitu ya, hidupnya benar-benar cukup terekspos. Sebenarnya gue nggak gitu enjoy, tapi ya memang karena menghasilkan malah harus dilakukan gitu kan. Apalagi harus menjaga privasi juga. Jadi ya kayak misal kita vacation, terus kita harus share tempatnya di mana, itu kan juga memang agak-agak gimana gitu rasanya. Tapi ya memang namanya juga pekerjaan. Tapi so far kalau misalnya gue sih memang jalanin aja gitu loh tipenya. Walaupun kayak memang banyak juga yang minta share ini dong, share itu dong, tapi memang kalau gue belum bisa ya gue tahan-tahan gitu loh. Jadi gue nggak selalu mengikuti ekspektasi dari audiens dan segala macam. Jadi sebenarnya mau itu dari guanya sendiri atau permintaan orang lain, gue selalu jalanin sesuai maunya gue gitu, sesuai pendirian gue. Tapi keluarga lu mensupport dengan apa yang lu kerjakan ya? Kan tadi kan make up. Sekarang kan secara nggak langsung lu jadi sosial media model juga, karena lu kan sering photoshoot. Terakhir kali gue liat lu terpampang di toko kamera. Waduh. di bunga gitu. Bener. Gue lagi ke WC kan. Ini kayak gue kenal nih. Cele lagi tiduran di kasur. Bersama bunga-bunga. Bersama dengan bunga-bunga. Itu sebenarnya kalau dari keluarga dan orang tua khususnya, mereka selama itu menghasilkan dan pasti gitu, jelas sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuma kenapa enggak gitu. Ya selama nggak merugikan juga. Cuma ya mungkin nggak semua orang ngerti itu. Yang gue bilang nggak semua orang ngerti sebenarnya kita tuh suka atau enggak gitu loh ngejalaninnya. Belum lagi tuntutan-tuntutan dari mungkin nggak semuanya netizen sih, lebih ke audiens lah. Orang yang kayak misalnya kayak followers lu aja gitu, Kokoh ceritain ini dong, atau enggak mereka tuh suka nuntut yang kok bukain, bisa lihat aku nggak, bisa lihat apa-apa gitu. Padahal sebenarnya lu kayak I'm doing it actually only for YouTube atau ya sebenarnya gitu. Ya kan males kan ngeladeninnya. Apalagi kan misalnya ya udah konten horor gue YouTube di channel pertama. Gue ketika udah punya sosial media lain kayak Instagram, TikTok atau mungkin yang lainnya, lu jangan berekspektasi gue untuk bikin konten horor lagi. Iya, belum lagi kayak ada yang nagih-nagih kan. Ini kok nggak ada yang kali ini, kok ceritanya sama ini enggak, kok nggak ngobrol sama dia, kok nggak mau. Jadi kenapa semuanya tentang lu tuh setan gitu. Sampai ada yang ngomong kasar yang kayak gini kan, kita pernah bikin konten nyanyi kan. Terus Q&A juga di channel kedua gue gitu.
Sampai ada yang komen, udahlah bikin konten horor aja sih gini-gini. Gue tuh bacanya kayak, ya lu kalau nggak suka ya udah nggak usah ngikutin yang ini, lu tungguin yang di channel pertama aja. Gimana ya? Itu bikin gue risih karena konten horor gue tuh bukan paranormal experience. Emang paranormal life gitu loh. Bukan orang yang sengaja bikin konten horor karena tahu pasarnya banyak. Kayak memang itu udah jadi keseharian, dan ketika lu setiap saat minta gue untuk bikin konten horor, itu rasanya agak enek gitu loh. Tapi soalnya aneh juga kalau misalkan lu bikin konten horor nih di channel pertama, terus channel kedua bikin konten horor, lalu untuk apa channel 2 nih dibentuk gitu loh. Kayak ya udah bikin satu aja, pasti kan lu punya alasan sendiri gitu. Ya ingin menunjukkan sisi kehidupan lu yang lain gitu. Itu kan tujuannya, tapi nggak semua orang ngerti itu ya. Siapa bilang? Waduh. Enggak tahu. Follower gue. Kalau ketemu halo. Gitu doang. Kalau gue gitu. Tapi kurang lebih kalau lu sih memang udah ada caranya ya buat deal with that gitu. Punya channel kedua juga, dan sebenarnya ketidakpedulian lu udah cukup meningkat hebat. Jaksel gimana Jaksel? Ada nggak sih ekspektasi orang-orang? Saya berekspektasi apa ya? Mau berekspektasi apa? Nggak ada yang perlu diekspektasikan. Dan orang-orang juga tidak harus untuk mengekspektasikan saya menjadi sesuatu gitu. Kalau misalnya turns out Koko nggak sih lo? Koko kayak gini dong gitu. Koko coba jadi anak gitu. Indigo juga, waduh. Nggak gitu. Udah ya? Gitu dong. Gimana? Gimana ya kalau misalkan dari misalnya kayak orang tua lah. Orang tua mungkin naruh ekspektasi gue sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk sih sebenarnya. Orang tua gue tuh ya pengen gue yang penting jadi orang aja gitu. Ngerti gak? Kayak siluman. Nggak gitu. Maksudnya jadi orang tuh ya yang bener gitu, yang baik-baik, yang berhasil. Soalnya kan berat emang itu tuntutan yang berat loh jadi berhasil. Soalnya nggak tahu kalau misalnya gue sendiri kan keturunan Tionghoa ya. Tionghoa. Nah, baru benar tuh. Jadi mungkin ini turun-temurun. Dari mereka tuh kayak pengen anaknya atau keturunan selanjutnya itu diharapkan untuk jadi lebih baik dari mereka gitu. Jadi itu lebih jadi beban gitu buat gua sendiri ketika pengen jadi ini nih. Jadi harus benar-benar berhasil gitu, tapi kan kita nggak tahu jalan gitu. depan. Maksudnya suruh jaga toko kan? Iya, gue suruh jaga toko, disuruh ambil kuliah di UMN aja nih jurusan ini. Cuma gue udah membiasakan dari bertahun-tahun yang lalu bahwa jangan menuntut apapun dari gue, karena ini hidup gue. Maksudnya gue nggak mau yang kayak gitu. Maksudnya meskipun ya gue Chinese, gue tahu. Iya. Cuma bukan berarti hidup gue meskipun lu yang besarin, lu yang biayain, gue harus ikutin jalur. Gue tuh nggak mau kayak gitu. Dan gue udah membiasakan itu sampai sekarang mereka udah nggak menuntut apapun. How do you deal with that? Mau nggak mau. Wah, kalian pada pasrah amat hidupnya. Bukan pasrah sih, karena emang apa ya, toleransinya aja terlalu berlebih gitu loh. Dan mungkin tiap orang punya tujuan yang beda kali, Cal. Kan ada orang yang misalnya, oh ya udahlah yang penting gue hidup berkecukupan atau mungkin lebih damai-damai jadi nggak aja, masalah gitu kan. Nah kalau gue nggak bisa kayak gitu, meskipun berkecukupan ataupun lebih, tapi jalan itu bukan sesuai dengan apa yang gue mau, gue nggak bisa. Gue mungkin bersyukur. Waduh. Gue salah orang padahal. Gue mendingan ngepas tapi gue happy daripada berlebih tapi nggak sesuai dengan apa yang gue mau. Bener sih. Kasarnya kalau gue lanjutin usaha bokap gue itu kan jalur instan untuk gue nggak usah capek-capek dari awal gitu. Cuma gue nggak suka. Tapi gue pengen deh, apa gue balik makeup aja ya, tapi cari duit yang banyak. Gitu. Biar sebenarnya sesuai passion. Gue masih suka makeup. Cuma kenapa gue nggak bikin YouTube channel makeup ya? Atau lu bikin usaha makeup yang kayak Go Glam, tapi dari nama lu. Apa tuh Go Glam? Tahu kan? Lu jadi big bossnya yang lu ngajarin. Jadi lu nggak turun ke jalan, tapi lu yang langsung ngajarin mereka yang untuk turun ke lapangan. Itu kayak seru sih. Naik motor ya, ya kan? Ya, tapi kalau misalnya lu sendiri bikin YouTube, emang kenapa bikin konten makeup? Soalnya kan emang kayak banyak. Dicari editor. Kan? Mau kok, nantilah. Mau. Tapi memang itu lagi. Sebenarnya gue nggak suka sebenarnya di depan kamera. Itu yang mungkin nggak banyak orang tahu. Ketika ya pekerjaan gue semuanya di depan kamera, sesungguhnya saya nggak suka depan kamera. Kenapa? Nggak sukanya kenapa? Nggak enjoy aja gitu loh. Memang kalau make upin orang kan nggak di depan kamera kan? Cuma memang buat orang lain merasa cantik gitu. Buat orang lain lebih percaya diri. Tapi
untuk sebenarnya kayak ngomong di depan kamera, diliatin. Semua orang punya insecure-nya, walaupun gue selalu bilang kayak gue cakep banget gitu. Tapi gue tetap sebenarnya gue nggak suka gue di depan kamera. Muka gue nggak simetris. Adalah semua cewek apalagi. Ribet. Mau gue lisin nanti nggak kelar nih podcastnya. Sulit sih. Panjang. Keringetan nih. Waduh. Gimana lagi dong? Jadi gue sih ngelihatnya ada orang yang memang berhasil bekerja sesuai dengan passionnya. Menurut gue itu cukup menyenangkan ya. Tapi karena gue sadar gue nggak bisa seperti itu, jadi ya gue menjalankan apa yang bisa dijalankan. Dan karena yang bisa dijalankan ini gue jadi punya kebebasan, nah kebebasan itu gue pakai untuk tetap ngelakuin apa yang gue suka. Kayak cara buang stresnya itu. Sebenarnya yang lu kerjakan sekarang juga memberi lu kesempatan buat mendapatkan hobi lu gitu. Iya, makanya gue juga ada di passionnya. Gue juga kepikiran karena sekarang gue udah punya penghasilan nih, gue bisa spend money mungkin lebih untuk, gue masih ada kepikiran gue mau les vokal atau mungkin les kontem. Gue masih ada kepikiran kayak gitu ya. Mending gue seneng aja. Nggak tahu tujuannya buat apa tuh nggak ada. Tapi kalau ngomongin passion ya, nggak tahu kalau misalnya menurut kalian passion nih nyambung nggak sih sama idealis? Enggak ya? Kalau gue sih ada sih, kayak misalnya sampai sekarang gue nggak punya TikTok tapi gue nggak bikin. Jadi karena memang gue tuh nggak pernah ada mau dicitra, bukannya kalau karena TikTok itu tidak baik ya, cuma kayak gue nggak bisa yang narsis gitu karena gue nggak cocok gitu. Karena passion gue memang lebih ke mungkin ke backstage juga sih, yaitu yang karena tadi make upin orang, dan sebenarnya bukan di yang kayak harus menunjukkan segalanya gitu. Makanya gue nggak bisa narsis di TikTok gitu. Oke. Dan gue main TikTok karena gue ngeliat itu sebagai sebuah kesempatan atau peluang baru untuk mendapat audiens baru. Makanya kalau lu ngeliat postingan gue random, kadang nyanyi di WC, di tangga, joget tapi pada akhirnya nggak bagus. Tapi gini, ketika lu melakukan passion lu berdua, otomatis orang-orang yang mengikuti lu, yang follow atau subscribe lu gitu, otomatis kan punya ekspektasinya mereka masing-masing gitu. Kenapa sih kok harus bikin konten kayak gitu? Dulu seperti gitu itu. Dulu seperti itu. Tapi sekarang tuh gue udah nggak kayak gitu, karena pas awal-awal gue bikin mereka kaget kayak oh ternyata Vilo nggak sehoror yang gue kira ya. Ada yang kecewa, ada yang ngikutin, dan pada akhirnya pasar itu terpisah jadi dua bagian. YouTube yang murni horor, belum tentu dia follow gue di IG, dan yang di IG memang nungguin konten yang non horor dan belum tentu dia subscribe gue di YouTube. Jadi di saat gue konten nyanyi, oh ternyata ada yang suka. Kayak kemarin gue iseng nyanyi Naruto aja, padahal gue nggak tahu liriknya bener apa enggak. Ada yang suka, dan gue heran, oh view-nya lebih tinggi daripada gue post horror, daripada gue post teasernya Kumal. Pas gue post Pinot, oh terpisah lagi. Oh ada orang suka kucing. Dia menjalankan keduanya sih. Iya sih. Enggak, tapi kan itu ada dua orang, ada dua kubu yang berbeda nih. Dua kubu yang berbeda di media sosial yang berbeda. Itu yang ngebuat kenapa gue nggak bermasalah dengan cara lu nanggepinnya udah bodo amat gitu aja udah jarang muncul, karena dia tahu gue akan merespon dengan cara yang sama, kejam. Iya, dan sering terulang. Kalau misalnya yang kayak kemarin deh, orang berekspektasi gue bikin konten horor tanpa Michelle, karena Michelle nggak ada horor-horornya. Maksudnya kontennya non horor kan. Cuma tahu gue di dunia nyata kayak apa. Iya, dia sampai kan sempat bilang, kenapa sih yang ini dimasukin? Ini Dajjal ketemu dia Salim. Sempat ada yang bilang kan, misalnya intinya dia nggak suka Cele di konten horor gue. Dia udah berekspektasi, padahal dia subscriber gue. Akhirnya gue responnya gue bilang, itu teman kami. Selesai. Iya, emang terkadang. Jadi gue langsung mematahkan ekspektasinya itu. Beberapa mulut netizen terkadang harus dijahit. Itu dia. Enggak, bukan dijahit sih, difilter sih lebih tepatnya sih. Passion lo apa sebenarnya? Wah, salah sih kalau nanya. Tadi kita nggak nanya soalnya, kasian gitu. Apa pulang aja? Pasrah aku tuh. Passionnya apa? Passion gue tuh apa ya? Hal yang lu sukai? Main game? Random sih. Gimana? Gua ya. Sebenarnya random. Kalau ngomongin passion tuh random. Soalnya gue pun menyukai semua apa yang gue lakukan. Ya apa? Passion itu gue gak bisa bilang itu random, karena lu ketika lu ngelakuin itu kan pasti ada rasa yang kalau dilakuin gitu. Mungkin aja suka ya. Main game sih udah paling bener sih. Main game udah paling bener. Udah susah, nggak relate. Nggak relate. Saya bukan pintu keluar di mana ya? Mau keluar. Saya anti gamer. Saya pulang. Tahu jalan keluar? Waduh, enggak.
Tapi ya, jadi cita-citanya jadi gamer. Mama saya mau jadi gamer. Emang karena mungkin suka aja sih sebagai pelepasan stres. Karena adik gue pun meskipun dia kerja akuntan, dia meluangkan waktu Sabtu, Minggu, Jumat buat main game. Bikin konten? Enggak, main aja. Nge-fulfill. Dia sempat terpikir ingin bikin konten, Jal. Dia sampai ditawarin masuk e-sport. Cuma karena sudah terlanjur nggak mengambil jalur yang akuntansi ini, tidak ada kebebasan. Jadi akhirnya ya udah dia jalanin yang ada. Yang dia suka ini malah nggak bisa diambil. Gue jadi inget ekspektasi orang-orang. Banyak yang minta gue jadi gamer. Ayo dong. Nggak mau. Itu pertama. Gue udah bilang gue anti. Main cacing website tau. Gue bilang gue anti. Padahal yang pasti orang banyak bilang, apalagi cewek gitu kan. Cewek main game tuh lucu lah. Pasti banyak yang nonton lah. Pasti kayak digemes-gemesin gitu. Banyak yang support juga. Tapi gue nggak bisa. Gue nggak bisa kayak gitu. Gue nggak bisa memenuhi ekspektasi masyarakat. Tapi sebenarnya nggak harus lu memenuhi ekspektasi masyarakat sih. Justru karena nggak harus dia nggak lakuin. Iya juga ya. Justru kan. Dan itu juga yang selalu gue usaha lakuin gitu. Maksudnya ketika dia udah berekspektasi, ya gue nggak gitu mau gimana. Iya. We deal with that really well. Dan orang-orang sekitar gue juga berekspektasi ke gue untuk lebih beradaptasi lah sama dunia entertainment. Kalau ditawarin duit terima. Masa iya bohong dikit nggak bisa. Nah itu gue nggak bisa. Wah. Makanya gue lebih nerima, ya udah nggak apa-apa duit gue ngepas dah, tapi gue nggak ngikutin ekspektasi mereka. Yang penting lu sesuai sama apa yang lu ini aja lu mau keluarin aja gitu. Karena dari awal tujuannya memang untuk kebahagiaan, bukan cuma untuk kekayaan. Karena ketika kalau kita bukan terlalu ngikutin lah, bahkan ngikutin mungkin 1 kali 2 kali aja tuh kita jadi kayak maksa nggak sih, jadi agak-agak settingan gitu nggak sih? Jadi kan lebih baik jadi diri sendiri gitu. Iya. Tapi kalau misalnya menurut lu pada bahagia harus kaya nggak? Salah nanya nih. Saya iya dong. Iya. Saya semuanya pakai uang nih. Kalau lu? Kalau gue mikirnya kaya memang belum tentu bahagia. Kaya aja belum tentu bahagia, gimana nggak kaya gitu loh. Jadi main amannya ya minimal lu memperkaya diri lah. Seenggaknya cukup lah. Mau apapun cukup sebenarnya gitu. Jawabannya mau rumah tergantung cukup, sih. mau Ferrari cukup, mau pesawat cukup. Cuman tergantung mau sekarang orang masuk ke Dubai itu cukup. Sih. Masih lanjutin. Nggak, maksudnya tergantung. Mau naik onta, mau beli beruang. Udah ya. Asik nih. Mik dibanting nih. Tergantung apa? Nggak, sebenarnya tergantung orangnya gitu. Kalau misalkan dia punya bukan keinginan sih. Kalau misalnya dia tuh misalnya beli barang, terus udah habis dia beli barang tuh bahagia. Karena dia kaya, dia bisa beli terus gitu. Itu membahagiakan dirinya mungkin. Ada orang yang seperti itu kan. Iya, cuma kalau gue lebih kayak ketika gue mungkin berpenghasilan atau lebih, itu melepaskan keterikatan gue dengan keluarga gue, dengan tradisi Chinese-nya yang harus melanjutkan usaha dan segala macamnya. Jadi kalau ditanya apakah harus kaya, ya mungkin, tapi kaya versi orang kan beda-beda kan. Iya, lu berkecukupan aja udah menandakan kebebasan gitu. Iya, dan yang gue incar adalah itu. Maksudnya kalau gue nggak punya lebih, terus gue bisa ngelakuin hobi gue dari mana? Mau les bayar, mau kemana bayar, mau jalan-jalan bayar. Makan enak aja pakai duit kok. Iya. Jadi realistis kalau gue ya. Iya, gila, kita realistis banget. Nggak perlu kaya ya? Nggak gitu. Nggak gitu. Harus. Cuman tergantung nih. Bisa mendapatkan kebahagiaan atau enggak. Bahagia kok. Apalagi sama aku. Dan dari keinginan untuk kaya itu yang justru juga jadi pendorong buat lu untuk bekerja keras gitu loh. Ada orang yang mungkin memang terlalu cepat bersyukur juga nggak bagus. Bersyukur itu perlu. Tapi ketika lu terlalu cepat bersyukur, ada loh orang yang jadi kayak YouTuber nih. Oh, dia udah ngerasa, wih penghasilan gue udah oke nih. Yaudah dia berpikir bahwa itu adalah tujuan akhir dia. Bahwa yang penting gue dapat duit dari itu. Sedangkan kalau gue mungkin ya, dan Michelle, dan lu mungkin, kita kan punya pandangan, setelah ini apa? Setelah ini apa? Ketamakan yang ternyata berfungsi juga gitu. Dibilang tamak, iya, tapi positif, nggak merugikan siapapun. Bener. Harus sesuai lah. Jadi jangan terlalu maksain, jangan terlalu leha-leha gitu. Standar-standar aja. Dan sadari kapasitas sih, lu sejauh mana. Nih kesannya kayak saya lagi diceramah. Iya. Adik kecil. Emak semua. Baiklah. Kalau lulus Ibunda. cari uang yang banyak ya. Ayah janda. Ibunda dan ayah janda. Waduh, nggak dong.